Halo teman-teman, balik lagi dengan aku Haris Budiman di Budiman's Channel. Di video kali ini teman-teman, aku pengen cerita tentang salah satu hal yang menurut aku menjadi isu di saat sekarang ini, terutama di dunia arsitektur. Aku nggak tahu ini mungkin isunya itu udah menjadi isu umum ya di kalangan mahasiswa arsitektur atau teman-teman yang lagi freelance di arsitektur. Dan ini tuh menjadi satu hal yang sepertinya terlihat menjadi wajib gitu sekarang gitu. Tapi menariknya teman-teman, aku pernah ya melakukan diskusi dengan beberapa partner atau teman gitu tentang isu ini, dan isu ini kayaknya menjadi isu di setiap studio yang ada gitu, terutama studio arsitektur gitu. Apalagi ketika kita ingin mencari talenta-talenta baru atau mencari generasi junior-junior arsitek yang baru seperti itu. Isu ini tuh berkaitan dengan keterampilan dalam rendering, teman-teman. Nah, ini kan banyak ya. Mungkin udah teman-teman udah hafal banget lah. Selalu seliweran gitu di sosial media gitu. Kalau kita bicara arsitektur, kita selalu lihat teknik render, kemudian kita melihatnya konsep dari bentuk render dan seterusnya gitu. Sebenarnya tidak ada permasalahan kalau kita lihat secara general gitu tentang rendering ini, teman-teman. Skill rendering inilah gitu. Cuman pada akhirnya teman-teman, lama-kelamaan itu rendering ini menjadi sesuatu yang dikejar gitu, membelakangi pemikiran tentang arsitektur itu sendiri gitu. Dan sebenarnya sayang banget gitu kalau misalkan ketika teman-teman ada di jurusan arsitektur atau sedang berkuliah di jurusan arsitektur, kemudian lebih memfokuskan dirinya di skill render. Ya kalau menurut aku itu sayang banget teman-teman. Tapi kalau teman-teman punya pilihan sendiri, it's okay gitu. Karena ini pendapat aku aja ya, subjektif banget sebenarnya. Karena gini teman-teman, ketika skill renderingnya diperkuat ya, it's okay kalau teman-teman memang ingin menjadi 3D animator atau teman-teman ingin bergerak di bidang itu, it's okay banget teman-teman. Tapi kekosongannya adalah ketika teman-teman tidak membekali skill render ini dengan skill konseptual di dalam arsitektur yang juga mumpuni seperti itu. Karena skill render ini nantinya akan menjadi pendukung sebenarnya teman-teman. Ketika teman-teman memiliki konsep yang memang benar-benar sudah matang, teman-teman memiliki konsep yang benar-benar sudah sangat bisa diimplementasikan di dalam proses berarsitektur teman-teman, skill render ini menjadi sebuah skill yang akan mendukung itu semua seperti itu. Nah, walaupun pada beberapa studio tertentu ya ada yang memang memfokuskan kepada skill render ini seperti itu, karena memang ya rata-rata sekarang skill render itu menjadi sebuah cerminan atau frontman-nya lah ya dari sebuah studio gitu. Kita bisa melihat ciri khas dari beberapa studio arsitektur itu dari renderan seperti itu. Teknik pengambilan gambarnya, tone warnanya, kemudian juga vibes yang diberikan di setiap renderan itu biasanya punya keunikan tersendiri di masing-masing studio arsitektur, teman-teman. Tapi menurutku adalah ketika aku menginterview ya beberapa mahasiswa fresh graduate ataupun yang belum fresh graduate seperti itu di arsitektur, justru mereka itu bersiap gitu untuk membekali dirinya itu dengan mengikuti kelas rendering, kemudian mengikuti mempermahir skill di dalam proses rendering gitu. Padahal dalam konseptual arsitekturnya mereka belum bisa menempatkan sesuatu yang seharusnya seperti itu, teman-teman. Jadi ada hal yang kosong seperti itu, ada gap, ada hal yang dilampaui seperti itu sebelum masuk ke dalam tahap tersebut seperti itu, teman-teman. Jadi menurutku adalah sangat boleh teman-teman mempermahir skill renderan teman-teman, kemudian juga menjadikan renderan itu sebagai nilai jual atau value baru di dalam proses berarsitektur. It's okay, karena aku juga pernah merasakan di posisi itu, teman-teman. Tapi paling tidak adalah kita juga tetap menyeimbangi skill konseptual di dalam arsitektur, skill dalam menyusun ruang, kemudian skill dalam memperhitungkan ruang, analisa ruang, kemudian teknik finishing dan seterusnya. Satu hal lagi teman-teman, yang perlu diperhatikan adalah bukan hanya tentang skill rendernya teman-teman, tapi tentang implementasi teknikalnya seperti itu. Karena di dalam arsitektur itu, kita juga diharuskan untuk mengerti teknis ya dalam tanda kutip tuh. Terutama kalau teman-teman menggunakan beberapa material-material yang khusus atau spesial gitu. Sehingga teman-teman tuh dituntut untuk bisa mengerti teknisnya, mengerti bagaimana sih seharusnya pemasangan material ini di dalam sebuah project atau dalam perencanaan yang teman-teman lakukan seperti itu.
ya banyak juga isu di luar sana gitu. Saking mengejar skill rendernya, tapi melupakan skill teknis yang seharusnya kita pahami juga gitu. Walaupun ini sebenarnya adalah sebuah perjalanan juga ya, jam terbang juga pasti nantinya teman-teman. Tapi paling tidak dalam mengenal dunia arsitektur ya, kita tidak hanya melampaui kekosongan itu gitu. Kita tidak melampaui satu value yang seharusnya itulah soulnya arsitektur itu gitu. Terutama dalam sisi praktisi seperti itu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman berbicara di sisi akademisi ini berbeda lagi. Apalagi teman-teman yang masih berkuliah saat ini gitu. Tentunya sangat dituntut untuk bisa mampu gitu mengeksplor dirinya dalam konsep-konsep yang faktual, inovatif, kreatif, dan seterusnya gitu. Maka dari itu sebenarnya video ini aku buat bukan hanya untuk subscriber atau penonton YouTube ini gitu, tapi juga buat aku pribadi sebagai reminder ya teman-teman ya. Karena memang kita itu selalu disuguhkan dengan renderan-renderan di media sosial, kemudian juga disuguhkan dengan spek laptop yang harus dewa dan segala macam itu ya. Sering banget kita dengar itu semua teman-teman. Tapi bagiku adalah ketika teman-teman memang ingin memulai berarsitektur, ya coba digali lebih dalam sebenarnya arsitektur itu apa gitu. Karena bukan hanya tentang renderan yang kece gitu, tapi tentang konsep yang juga fungsional seperti itu teman-teman. Sehingga bangunan atau desain yang kita keluarkan sebagai produk arsitektur itu sendiri, itu merupakan sebuah karya yang memang dipikirkan, kemudian dianalisa, diberikan sentuhan rasa, dan seterusnya gitu teman-teman. Jadi ini menjadi sebuah reminder juga bagi aku pribadi. Jadi ya istilahnya ini bukan ngejudge salah satu oknum atau pihak atau apapun ya. Ini enggak sama sekali. Tapi ini adalah sebuah pembelajaran ya bagi aku pribadi dan mungkin teman-teman juga di luar sana. Gitu kira-kira teman-teman. Ya mungkin ini bisa menjadi intermezzo juga teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Dan semoga ini menjadi pembelajaran buat kita di masa yang akan datang dalam memahami dan melihat arsitektur itu secara lebih komprehensif. Kira-kira begitu teman-teman. Thank you so much for watching teman-teman. See you next time and keep positive, smart, and creative. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.